أعتقد أن الوضع أخطر بكثير. Bayangin gini, kamu lagi scroll HP santai di kamar. Tiba-tiba muncul breaking news. Ketegangan dunia meningkat. Negara-negara siaga perang. Kamu mikir, paling juga lebay. Tapi, gimana kalau kali ini bukan lebay? Gimana kalau dunia kita sekarang lagi berdiri tepat di pinggir jurang perang terbesar dalam sejarah manusia? Perang Dunia Ketiga. Bukan sekedar teori konspirasi. Bukan cuma isu media, tapi sesuatu yang pelan-pelan sedang disusun. Dan yang lebih serem, banyak dari kita bahkan gak sadar. Hari ini, kita bakal bongkar semuanya. Tanpa basa-basi, tanpa sensor, tanpa ditutup-tutupi. Dari konflik Rusia-Ukraina, perang Israel-Palestina, panasnya Laut Cina Selatan, sampai perang dingin antara Amerika dan Cina. Siap? Pegang kursi kamu. Karena cerita ini jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Kita mulai dari satu pertanyaan paling penting. Kenapa sih manusia nggak pernah bisa lepas dari perang? Sejak zaman batu sampai era internet, sejarah manusia selalu diwarnai konflik. Dulu pakai tombak, sekarang pakai drone, nuklir, dan satelit. Dulu rebutan tanah, sekarang rebutan pengaruh, teknologi, dan energi. Dan Perang Dunia I dan II itu bukan kecelakaan. Itu hasil dari ego, ambisi, dan keserakahan. Perang Dunia I meledak karena perebutan kekuasaan Eropa. Perang Dunia II muncul karena dendam, ideologi, dan krisis ekonomi. Jutaan orang mati, kota hancur, generasi hilang. Dan manusia janji, ini perang terakhir. Tapi lihat sekarang, janji itu cuma jadi tulisan di buku sejarah. Masuk ke abad 21, dunia kelihatannya damai. Ada PBB, ada diplomasi, ada perjanjian. Tapi di balik layar, negara-negara besar lagi main catur. Dan kita cuma pion kecil. Sekarang kita bahas pemain utamanya. Pertama, Amerika Serikat. Negara paling kuat secara militer. Punya ratusan pangkalan di seluruh dunia. Anggaran militernya lebih besar dari gabungan puluhan negara lain. Amerika bukan cuma negara, dia sistem. Sistem ekonomi, sistem budaya, sistem pengaruh. Siapa yang lawan Amerika, biasanya bakal kena sanksi, kena tekanan, atau dibantu dengan cara militer. Kedua, Cina. Raksasa yang bangun diam-diam. Dari pabrik murah, jadi pusat teknologi. Dari negara berkembang, jadi calon penguasa dunia. Cina nggak ribut di media, tapi mereka bangun pelabuhan, bangun jalur dagang, bangun pengaruh di Afrika, Asia, sampai Eropa. Proyek Belt and Road bukan sekedar bisnis, itu strategi global. Ketiga, Rusia. Negara yang pernah jatuh, lalu bangkit. Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia dipermalukan, ekonomi hancur, pengaruh hilang. Dan Putin datang dengan satu misi, balikin kejayaan Rusia. Perang di Ukraina bukan soal wilayah doang, itu soal harga diri, soal kekuasaan, soal pesan ke dunia. Kami belum mati. Keempat, Timur Tengah. Wilayah paling panas di planet ini. Israel, Palestina, Iran, Arab Saudi, Suriah, Yaman. Semua kayak bom waktu. Di sini, agama, politik, dan minyak bercampur. Dan kalau meledak, dampaknya global. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya semua ini dengan Perang Dunia III? Jawabannya, semuanya terhubung. Perang modern gak lagi langsung tabrak-tabrakan. Sekarang pakai sistem proxy war, perang perwakilan. Negara besar gak mau perang langsung. Terlalu mahal, terlalu berisiko, bisa hancur barang. Jadi mereka pakai negara lain. Rusia versus Amerika di Ukraina. Iran versus Israel lewat milisi. Cina versus Amerika lewat ekonomi. Kita lagi nonton Perang Dunia versi soft. Belum meledak penuh,
tapi bara apinya sudah menyala. Ambil contoh Ukraina. Di permukaan, ini perang Rusia lawan Ukraina. Tapi di balik layar, Amerika dan NATO nyuplai senjata, intelijen, uang. Ukraina jadi medan uji coba. Drone, misail, teknologi tempur. Semua dites di sana. Sekarang, Timur Tengah. Setiap konflik Israel-Palestina memicu reaksi global. Iran ikut panas, Amerika ikut campur, Rusia dan Cina ngamatin. Satu kesalahan kecil bisa jadi perang regional. Laut Cina Selatan, ini lebih bahaya lagi. Cina klaim wilayah, Filipina, Vietnam, Malaysia, protes. Amerika patroli, kapal perang ketemu kapal perang. Pilot jet saling intimidasi. Satu salah manuver bisa jadi perang Asia. Sekarang kita masuk bagian yang paling serem, senjata nuklir. Saat ini ada lebih dari 12.000 hulu dedak nuklir di dunia. Satu bom nuklir modern bisa ngancurin satu kota dalam detik. Kalau perang nuklir pecah, gak ada pemenang. Semua kalah. Langit tertutup debu, suhu turun, tanaman mati, kelaparan massal. Ini disebut nuclear winter. Peradaban bisa mundur ratusan tahun. Tapi anehnya, negara-negara tetap simpan senjata ini. Kenapa? Karena ketakutan. Kalau kamu nggak punya nuklir, kamu lemah. Kalau lemah, kamu bisa ditekan. Kalau ditekan, kamu bisa hancur. Ini lingkaran setan. Sekarang kita bahas faktor lain yang jarang dibahas. Ekonomi. Perang modern sering dimulai dari krisis ekonomi, inflasi, pengangguran, utang negara. Saat rakyat stres, pemimpin cari musuh luar, biar rakyat lupa masalah dalam negeri. Ini trik lama, tapi masih dipakai. Perang juga bisnis. Industri senjata nilainya ratusan miliar dolar. Semakin banyak konflik, semakin untung. Ada perusahaan yang kaya karena perang. Ironis ya? Nyata. Banget. Sekarang kita masuk ke teknologi perang. Perang masa depan bukan cuma pakai tank, tapi pakai cyber attack, AI, drone otonom, perang informasi. Satu hacker bisa lumpuhkan listrik satu kota. Satu video hoax bisa bikin rusuh satu negara. Perang sekarang terjadi di layar HP kamu. Media sosial jadi senjata. Opini dibentuk, emosi dimainkan, kebenaran dibelokkan. Kita sering nggak sadar, kita lagi jadi korban propaganda. Sekarang pertanyaan besar, apakah Perang Dunia III pasti terjadi? Jawaban jujurnya, nggak ada yang tahu. Tapi resikonya nyata, lebih tinggi dari media akui. Dunia sekarang seperti ruangan penuh bensin. Satu percikan kecil bisa jadi ledakan besar. Masalahnya, para pemimpin sering main api. Mereka mikir, masih aman. Sampai terlambat. Lalu bagaimana dengan kita, rakyat biasa? Apakah kita cuma penonton? Sebagian iya, tapi sebagian tidak. Kesadaran itu penting. Kalau rakyat melek, nggak gampang termakan propaganda, nggak gampang diadu-adu. Karena perang besar dimulai dari kebencian kecil. Kalau manusia berhenti membenci, perang kehilangan bahan bakar. Mungkin kedengarannya idealis, tapi perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Dan sekarang kamu sudah tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Gunakan itu dengan bijak. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiran kamu, jangan diam saja. Dunia ini kelihatannya normal. Orang kerja, orang sekolah, orang nongkrong, orang scroll TikTok. Tapi di balik semua itu, ada permainan besar yang sedang berlangsung. Dan kita masih jadi pion. Sekarang, di part 2 ini, kita bakal masuk lebih dalam, lebih gelap, lebih rahasia, lebih mengerikan. Karena yang akan kita bahas sekarang bukan lagi soal perang di permukaan, tapi soal siapa yang mengatur semuanya. Siapa dalangnya, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan. Siap? Kita mulai. Pertama kita bahas tentang elit global. Ini bukan teori konspirasi murahan, ini fakta. Di dunia ini, ada segelintir orang yang punya kekayaan lebih besar dari gabungan jutaan manusia. Mereka bukan cuma kaya, mereka berkuasa, punya akses ke presiden, punya akses ke media, punya akses ke sistem keuangan dunia. Lewat forum tertutup, lewat pertemuan rahasia, lewat organisasi internasional. Mereka diskusi tentang masa depan dunia. Dan anehnya,
rakyat nggak pernah diajak. Contohnya apa? Forum Ekonomi Dunia, pertemuan elit tahunan, KTT rahasia. Di sana, mereka bahas energi, perang, mata uang, krisis, teknologi. Sementara kita sibuk debat di kolom komentar. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka peduli dengan perdamaian? Jawaban jujurnya, yang mereka pedulikan adalah stabilitas untuk bisnis. Kalau perang menguntungkan, perang jalan. Kalau damai menguntungkan, damai jalan. Ini bukan soal moral, ini soal profit. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, perebutan sumber daya. Perang modern jarang soal ideologi doang. Biasanya soal minyak, gas, air, logam langka, energi. Tanpa ini, negara mati. Lihat Timur Tengah. Kenapa selalu ribut? Karena di sana salah satu cadangan minyak terbesar dunia. Lihat Afrika. Kenapa banyak konflik? Karena kaya mineral. Lihat Arktik. Kenapa mulai diperebutkan? Karena es mencair, sumber daya terbuka. Dunia ini lagi kelaparan energi. Dan saat sumber daya habis, perang jadi solusi terakhir. Sekarang kita bahas Cina versus Amerika lebih dalam. Ini bukan sekedar saingan ekonomi. Ini perang perebutan masa depan. Siapa yang kuasai AI, chip, data, internet. Sebelum kita mulai, aku mau tanya satu hal ke kamu. Jujur, kalau besok pagi kamu bangun dan semua berita bilang Perang Dunia III resmi dimulai, apa yang pertama kali kamu pikirkan? Kabur? Panik? Nelpon keluarga? Atau cuma bengong sambil mikir, ini beneran terjadi? Kebanyakan orang nggak pernah mikirin ini, karena rasanya terlalu jauh, terlalu serem, terlalu nggak masuk akal. Padahal, dunia kita sekarang tinggal satu kesalahan dari kehancuran besar. Dan di part 3 ini, kita nggak lagi bahas siapa salah siapa benar. Sekarang kita bahas satu hal. Kalau perang besar pecah, gimana caranya dunia bisa bertahan? Apakah masih ada harapan? Atau semuanya bakal runtuh? Jawabannya, lebih rumit dari yang kamu kira. Dan mungkin lebih mengejutkan. Kita mulai dari fakta pahit dulu. Kalau Perang Dunia III terjadi, dunia nggak langsung kiamat, nggak langsung gelap, nggak langsung punah. Yang terjadi pertama kali adalah kekacauan. Sistem runtuh, internet melambat, bank bermasalah, transportasi kacau, logistik macet. Dalam hitungan hari, supermarket kosong. Bukan karena makanan habis, tapi karena distribusi hancur. Truk nggak jalan, pelabuhan tutup, bandara dibatasi. Orang panik, orang borong, orang egois. Dan di situ, ketahanan manusia diuji. Sekarang, pertanyaan. Kenapa negara-negara nggak mau perang besar? Karena mereka tahu, perang modern sama dengan bunuh diri bersama. Makanya, cara pertama dunia bertahan adalah pencegahan ekstrim. Negara besar punya hotline darurat. Kalau ada salah paham, presiden bisa langsung telepon. Kayak orang ribut, tapi masih mau ngobrol. Ini serius. Amerika dan Rusia punya jalur komunikasi khusus buat hindari salah tembak. Karena satu misil salah sasaran bisa memicu neraka. Ini bukan drama, ini nyata. Mereka hidup dalam ketakutan yang sama. Takut kehilangan segalanya. Makanya, diplomasi masih hidup. Walau kelihatannya lemah, itu benteng terakhir. Sekarang masuk ke bagian kedua. Perang dikontrol, bukan dilepas. Aneh ya? Perang tapi dikontrol. Tapi itu realita. Di zaman sekarang, negara besar nggak mau total war. Mereka lebih suka perang terbatas, perang jarak jauh, perang proksi. Kenapa? Supaya nggak melebar. Supaya masih bisa stop. Kayak dua orang berantem, tapi masih nahan diri nggak pakai pisau. Ini strategi bertahan. Perang brutal, tapi dijaga supaya nggak kiamat. Sekarang, kita bahas teknologi. Ini bagian yang jarang disadari orang. Teknologi bukan cuma buat perang, tapi juga buat bertahan. Contoh, sistem peringatan dini nuklir. Satelit 24 jam ngawasin dunia. Kalau ada misil diluncurkan, semua tahu dalam menit. Dulu, negara bisa kaget. Sekarang, hampir nggak mungkin.
Ini bikin serangan mendadak sulit karena ketahuan duluan. Lalu ada bunker digital. Data penting disimpan di banyak tempat. Server cadangan, backup global. Kalau satu negara lumpuh, data masih hidup. Dunia sekarang punya memori kolektif. Gak gampang dihapus. Sekarang, masuk ke ekonomi. Ini kunci utama bertahan. Dunia modern terhubung. Amerika butuh Cina. Cina butuh Eropa. Eropa butuh energi. Semua saling butuh. Kalau perang besar pecah, semua bangkrut. Makanya, negara mikir 2 kali. Perang sama dengan bunuh dompet sendiri. Ini disebut mutual economic destruction. Hancur bareng secara ekonomi. Dan ini efektif. Banyak konflik berhenti karena takut miskin massal. Sekarang kita bahas peran masyarakat. Ini penting banget. Perang besar nggak bisa terjadi kalau rakyat nolak. Lihat Vietnam dulu. Lihat Irak, lihat Afghanistan. Saat rakyat bosan perang, pemerintah goyah. Sekarang, generasi muda lebih vokal, lebih kritis, lebih berani. Mereka nggak gampang percaya propaganda. Ini tameng sosial. Bukan sempurna, tapi kuat. Media independen, jurnalis berani, netizen kritis. Semua ini bikin perang susah disembunyikan. Dulu, perang bisa dibungkus heroik. Sekarang nggak. Langsung viral. Mayat, korban sipil, tangisan, semua kelihatan. Ini bikin dukungan perang turun. Sekarang bagian paling unik, ketahanan lokal. Kalau dunia kacau, yang bertahan duluan adalah komunitas kecil. Tetangga, RT, desa, kota kecil. Mereka yang bisa berbagi, bertani, bantu, selamat duluan. Makanya, negara sekarang dorong ketahanan pangan. Urban farming, cadangan beras, energi mandiri. Ini bukan tren doang, ini persiapan. Sekarang kita bahas skenario terburuk. Kalau nuklir dipakai. Ini bagian paling gelap, tapi tetap ada rencana. Banyak negara punya bunker pemerintahan, pusat komando rahasia, kota cadangan, elit siap. Kejam? Iya. Nyata? Banget. Tapi setelah itu, dunia nggak langsung mati. Akan ada fase rekonstruksi. Kayak setelah Perang Dunia II, Eropa hancur, Jepang hancur, tapi bangkit, lebih kuat. Manusia punya sifat aneh, selalu bangkit setelah jatuh. Sekarang masuk ke peran AI. AI bukan cuma buat perang, tapi buat penyelamatan. Prediksi krisis, distribusi bantuan, manajemen logistik, analisis risiko. Di masa depan, AI bisa jadi penyeimbang, kalau dipakai benar. Masalahnya, siapa yang ngontrol? Sekarang, kita bahas peran negara netral. Ini sering diremehkan. Negara netral sama dengan penengah. Swiss, Indonesia, beberapa negara Asia Afrika. Mereka jadi jembatan, tempat negosiasi, tempat mediasi. Tanpa mereka, dunia cuma 2 kubu. Dan 2 kubu sama dengan perang abadi. Sekarang pertanyaan paling penting. Apa peran kamu? Iya, kamu. Bukan presiden, bukan jenderal, tapi kamu. Perang besar butuh bahan bakar, kebencian. Kalau kamu ikut nyebar kebencian, kamu bagian dari mesin perang. Kalau kamu kritis, kamu rem. Kalau kamu menyebar fakta, kamu pelindung. Kecil? Iya. Tapi jutaan orang kecil bisa menghentikan badai. Sekarang, kita jujur. Dunia nggak aman, nggak stabil, nggak ideal. Tapi juga nggak selemah yang kamu kira. Ada sistem, ada kontrol, ada kesadaran. Semua rapuh, tapi ada. Perang Dunia III bukan takdir. Itu kegagalan manusia. Dan selama masih ada orang yang mikir, yang peduli, yang nolak kebencian, harapan masih hidup. Kita hidup di era berbahaya, tapi juga era paling sadar. Dan masa depan belum ditentukan. Masih bisa berubah, masih bisa diselamatkan. Tergantung kita semua. Kalau kamu merasa video ini penting, bantu sebarkan kesadaran. Like, subscribe, dan share biar makin banyak yang paham.